Terima kasih anak-anak sekalian. Pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu hadir dan melangkahkan kita di kelas kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan proses pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita kembali bertemu melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang hari kiamat. Nah, namun sebelum itu saya meminta kepada kita semua untuk mengawali kegiatan kita dengan membaca doa secara bersama-sama. Untuk kepada kita kelas, silakan pimpin doanya. Terima kasih siswa dan siswi sekalian sudah mengawali kegiatan pelajaran kita hari ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Semoga apa yang kita baca hari ini mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran kita semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Jadi bagi teman-teman kita yang tidak sempat hadir hari ini disebabkan karena sakit, mari kita doakan kepada mereka yang sakit, semoga mereka secepatnya diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa bersama-sama kita lagi. Minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya atau dalam materi kita biasa disebut dengan judul ketika bumi berhenti berputar. Nah, sebelum saya masuk materi kita, saya mau tanya dulu. Kira-kira kalau misalkan bumi berhenti berputar, apa yang terjadi? Ada yang bisa menggambarkan saya kira-kira apa, bagaimana modelnya hari kiamat? Ya, ini coba. Bagaimana? Ya, betul. Jadi kiamat itu kita akan melihat seluruh alam semesta hancur. Apa yang kalian persiapkan ketika terjadi kiamat? Nah, salah satunya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal nama-nama Allah yang baik dan mengamalkan nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang saya tanya, berapa jumlah Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran? 90? Nah, hari ini kita belajar Asmaul Husna, kita mengenalnya sedekat mungkin supaya dengan menyebut nama Asmaul Husna di dalam sholatnya kita sekalian, mari kita memulai kegiatan kita dengan menyampaikan apa yang menjadi pembelajaran saat ini. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu. Nah, bisa dilihat di sini, bisa dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita dapat menyebutkan dan menjelaskan makna nama-nama Allah seperti As-Samad,
Yasin, dan Al-Baqi. Yang kedua, sekalian, sebelum saya memberikan tugas kelompok, saya akan sedikit memperlihatkan materi kita. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya gambar yang keempat? Siapa? Ini dulu. Berdiri dulu. Silakan dijelaskan dari yang gambar pertama dari bisa sampai kerangka. Ya, disebutkan saja. Gambar yang pertama itu apa? Ya, terus. Baik, anak-anak sekalian, saya sedikit mulai dari materi kita, penjelasan materi kepada dari yang pertama dulu. Dari As-Somad, siapa yang bisa menyebutkan apa arti As-Somad? Silakan, berdiri. Maha? Iya, Allah Maha dibutuhkan. Jadi selanjutnya sebagai tugas kelompok kalian hari ini saya akan memberikan selembaran yang dimana dalam pembagian kelompok kita hari ini di sini saya akan bagi kelompok seperti sebelum-sebelumnya. Di sebelah kanan saya kelompok 1, di sebelah depan saya kelompok 2, di sebelah sini kelompok 3, dan sebelah sini kelompok 4. Nah, tugas kalian hari ini adalah menyebutkan atau mencari contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Asmaul Husna. Ini untuk kelompok 1, silakan dibaca. Kelompok 2, silakan dibaca. Ini sudah. Oke. Ya, oke. Berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok. Yang terakhir kelompok apa? Kelompok 2. Mana 3? Silakan. Saya kira untuk materi kita tentang Asmaul Husna cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, diam dulu. Sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, silakan kembali pada posisi bangku sebelumnya. Baik, anak sekalian, terima kasih atas materinya hari ini sudah mengerjakan tugas yang saya berikan dan sudah menghafalkan materi hasil tugas kelompoknya, dan alhamdulillah saya sebagai guru mata pelajaran agama Islam dari hasil presentasi yang sudah kalian sampaikan di depan tadi dari kelompok 1 menurut saya sudah bagus, kemudian kelompok 2 juga tadi sudah bagus, kelompok 3 juga sudah bagus, begitu juga kelompok 4 cara presentasinya dan hasil jawabannya sudah cukup memuaskan bagi saya. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, bahwa mari kita bersama-sama bahwa setiap Asmaul Husna untuk kita sampai pada akhir kita yang paling baik, kita selalu mengamalkan Asmaul Husna di setiap kesempatan. Bahkan setiap sebelum kita tidur, setiap kita sholat, setiap kita bangun tidur, dalam keadaan aktivitas apapun, jangan lupa menyebut nama Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti pada saat yaumil akhir nanti. Atau sering kita mengucapkan nama Allah, maka itu akan membiasakan mulut kita, lisan kita dengan Asmaul Husna. Saya kira mungkin itu
saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Sebelum kita pulang, saya ucapkan dengan ucapan akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih mampu hadir dan melangkahkan kita di kelas kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan proses pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita kembali bertemu melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang hari kiamat. Nah, namun sebelum itu saya meminta kepada kita semua untuk mengawali kegiatan kita dengan membaca doa secara bersama-sama. Untuk kepada kita kelas, silakan pimpin doanya. Terima kasih siswa dan siswi sekalian sudah mengawali kegiatan pelajaran kita hari ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Semoga apa yang kita baca hari ini mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak
sebelum saya memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran kita semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Jadi bagi teman-teman kita yang tidak sempat hadir hari ini disebabkan karena sakit, mari kita doakan kepada mereka yang sakit, semoga mereka secepatnya diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa bersama kita lagi. Itu lalu kita sudah mempelajari yang namanya atau dalam materi kita biasa disebut dengan judul ketika bumi berhenti berputar. Nah, sebelum saya masuk materi kita, saya mau tanya dulu. Kira-kira kalau misalkan bumi berhenti berputar, apa yang terjadi? Ada yang bisa menggambarkan saya kira-kira bagaimana modelnya saat kiamat? Ya, ini coba. Mana? Ya, betul. Jadi kiamat itu kita akan melihat seluruh alam semesta ini hancur. Apa yang kalian persiapkan ketika terjadi kiamat? Nah, salah satunya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal nama-nama Allah yang baik dan mengamalkan nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang saya tanya, berapa jumlah Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran? 90? Nah, hari ini kita belajar Asmaul Husna, kita mengenalnya sedekat mungkin supaya dengan menyebut nama Asmaul Husna di dalam sholatnya kita Baik anak sekalian, mari kita mulai kegiatan kita dengan menyampaikan apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu. Nah, kita lihat di sini, bisa dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita dapat menyebutkan dan menjelaskan makna nama-nama Allah seperti As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang kedua, sekalian, sebelum saya memberikan tugas kelompok, saya akan sedikit memperlihatkan materi kita. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya gambar yang keempat? Siapa? Ini dulu. Berdiri dulu. Silakan dijelaskan dari yang gambar pertama dari kecil sampai kerangka. Ya, disebutkan saja. Gambar yang pertama itu apa? Ya, terus. Baik anak-anak sekalian, saya sedikit mulai dari materi kita kejar materi kepada dari yang pertama dulu. Dari As-Samad, siapa yang bisa menyebutkan apa arti As-Samad? Silakan berdiri. Dan Maha? Iya, Allah Maha dibutuhkan. Jadi selanjutnya sebagai tugas kelompok kalian hari ini saya akan memberikan selebaran yang dimana dalam pembagian kelompok kita hari ini di sini saya akan bagi kelompok seperti sebelum-sebelumnya.
Di sebelah kanan saya kelompok 1, di sebelah depan saya kelompok 2, di sebelah sini kelompok 3, dan sebelah sini kelompok 4. Nah, tugas kalian hari ini adalah menyebutkan atau mencari contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Asmaul Husna. Ini untuk kelompok 1, silakan dibaca. Kelompok 2, silakan dibaca. Ini sudah. Oke. Ya, oke, berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok. Yang terakhir kelompok apa? Kelompok 2. Mana 3? Silakan. Saya kira untuk materi kita tentang Asmaul Husna cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, diam dulu. Sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, silakan kembali pada posisi bangku sebelumnya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas materinya hari ini, sudah mengerjakan tugas yang saya berikan dan sudah menghafalkan materi hasil tugas kelompoknya, dan alhamdulillah saya sebagai guru mata pelajaran agama Islam dari hasil persentase yang sudah kalian sampaikan di depan tadi, dari kelompok 1 menurut saya sudah bagus, kemudian kelompok 2 juga tadi sudah bagus, kelompok 3 juga sudah bagus, begitu juga kelompok 4 secara persentasenya dan hasil jawabannya sudah cukup memuaskan bagi saya. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, bahwa mari kita bekerja bersama-sama bahwa setiap Asmaul Husna untuk kita sampai pada akhir kita yang paling baik, kita selalu mengamalkan Asmaul Husna di setiap kesempatan, bahkan setiap sebelum kita tidur, setiap kita sholat, setiap kita bangun tidur, dalam keadaan aktivitas apapun, jangan lupa menyebut nama Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti pada saat di yaumil akhir nanti. Atau sering kita mengucapkan nama Allah, maka itu akan membiasakan mulut kita, lisan kita dengan Asmaul Husna. Saya kira mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Sebelum kita pulang, saya ucapkan